litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Nah, kita akan mengetahui apa itu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, dan penampakan alam yang ada di daratan maupun di perairan. Kemudian menjelaskan terjadinya siklus air dan perubahan-perubahan di permukaan bumi. Yang selanjutnya menceritakan kembali proses pergerakan lempeng bumi yang terjadi akibat arus konveksi cairan di mantel bumi. Nah, sebelum ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan duduk lagi. Oke, silakan yang mau pimpin siapa? Zahra. Pimpin doa dalam hati. Itu ya mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, yang pertama mengenai bentuk bumi, ya sebutannya. Kira-kira apa yang terjadi jika gunung berapi meletus? Gempa bumi. Gempa bumi. Apa lagi? Gempa. Selain gempa, uruk atau kalau dalam bahasa Indonesia longsor. Terus bagaimana daerah yang ada di sekitar gunung berapi tersebut kalau terkena dampak dari gunung berapi meletus? Apa yang terjadi dengan daerah di bawah gunung berapi tersebut? Apa yang terjadi? Rusak. Rusak. Kira-kira selain rusak apa lagi? Bayangkan misalnya kita ada di bawah kaki gunung, maksudnya itu rumah kita ada di bawah gunung, kemudian gunung itu meletus. Nah, apa yang terjadi dengan daerah kita, rumah-rumah kita? Hancur, ya. Terus apa lagi? Kira-kira bakal ada perubahan tidak yang awalnya tadinya misalnya daerah terdatar, kemudian menjadi banyak tumpukan tanah yang terjadi yang dari keluar dari gunung meletus. Ada nggak perubahannya? Ada, berubah ya. Berarti berubah atmosfer atau struktur tanah yang ada di bawah kaki gunung. Nah, itu adalah perubahan yang terjadi, perubahan permukaan bumi akibat terjadinya letusan gunung berapi. Oke. Kemudian, kira-kira kenapa gunung berapi meletus dapat menyebabkan terjadinya perubahan permukaan bumi di sekitar kita? Nah, kenapa bisa terjadi perubahan akibat gunung meletus itu? Kenapa bisa terjadi perubahan? Adanya getaran. Terus apa lagi?
Untuk menjawab pertanyaan yang tadi, Ibu harap kalian tenang dan lihat video dan amati video berikut. Ini apa yang telah disampaikan oleh Ibu, berarti lapisan-lapisan bumi itu ada kerak bumi, mantel bumi, inti luar dan inti dalam. Sekarang kalau sudah paham, Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Di sini Ibu ada lembar kerja kalian yang mana nanti setiap kelompoknya bekerja sama untuk mengisinya. Mengenal lapisan bumi. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu, kalian susun ulang gagasan yang kalian pahami, nanti disusun ke dalam lembar kerja ini. Nanti kalian isi mengenal lapisan bumi paling depan itu sudah ada ya, dan kalian perjelas secara singkat kira-kira bagian lapisan pertama itu apa dan bagian lapisan kedua apa. Nah, kemudian yang selanjutnya lapisan bumi. Di sini ada teka-teki silang. Nah, tinggal diisi secara bersusun. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih kepada kelompok yang sudah memberikan partisipasi dan juga gagasan tanggapannya yang dituangkan dalam LKPD ini, ya, lembar kerja kalian. Nah, semoga pembahasan ini kalian pahami, ya. Jadi ada berapa lapis bumi. Yang pertama yang paling luar itu adalah kerak bumi. Yang kedua, lapisan kedua mantel bumi. Yang lapisan ketiga inti luar bumi. Nah, yang bagian ketiga terakhir lapisan yang adalah inti dalam. Nah, kalian nanti ikut di share videonya supaya kalian lebih paham dan mengamati dari lapisan-lapisan bumi tersebut, ya. Oke, itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Akhirul